Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal PCK dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UTPPG Daljab tahun 2024 ini ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, semoga Bapak Ibu sehat selalu, dimudahkan selalu, serta tentu saja kita berharap semua Bapak Ibu langsung lulus nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah menyiapkan beberapa soal. Nah, soal nomor 61 sudah kita sekarang Bapak Ibu. Nah, 60 soal sebelumnya sudah kita bahas dalam beberapa video. Linknya ada di deskripsi yang belum nonton ya. Dan di pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita lihat soal nomor 61. Seorang guru matematika SMA kelas 11 sedang merancang pembelajaran pada kompetensi dasar menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya dengan fokus pada materi limit fungsi rasional. Agar peserta didik mempunyai keterampilan berpikir mengevaluasi, indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah. Nah, Bapak Ibu, tentu saja kalau menghadapi soal-soal PCK, yang pertama kali kita akan lakukan adalah menemukan keyword ya. Keyword itu kata kunci pada soal itu gitu ya. Nah, kata kunci pada soal kita kali ini yang kita hadapi yaitu kita ingin kemampuan atau keterampilan kognitif peserta didik itu sudah berada pada berpikir mengevaluasi Bapak Ibu. Nah, yang ini tuh kalau di taksonomi belum, ini sudah masuk C5 ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka indikatornya nanti kita akan mencari yang masuk pada C5 Bapak Ibu ya. Nah, kita coba lihat opsinya ya. Nah, yang alfa menghitung nilai limit fungsi rasional. Nah, menghitung ini KKO-nya ini berada pada C3 Bapak Ibu. Nah, menentukan juga demikian sama ya, C3 juga. Kemudian yang Charlie menentukan ini C3 juga ya. Nah, yang delta memvalidasi. Nah, memvalidasi ini masuk pada C5 Bapak Ibu. Nah, maka jawabannya adalah si delta tentu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana yang E Pak? Nah, yang E ini menjelaskan ini berada pada C2 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat atau searching itu terkait KKU taksonomi belum yang revisi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 62 ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran matematika terdapat banyak teknik pemberian penilaian formatif. Seorang guru matematika memilih melakukan penilaian formatif pada saat pelajaran berakhir dengan memberikan penilaian formatif berbentuk exit slips yang berupa kuis. Jadi ini penilaian ini diberikan pada akhir pelajaran gitu ya. Umpan balik yang paling tepat yang dapat dilakukan guru adalah. Nah, ini terkait umpan baliknya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat yang alfa, meminta siswa mengerjakan lagi soal tersebut di rumah. Tentu saja bukan Bapak Ibu ya, karena ini kita berikan apa namanya bentuk tes yang kita berikan itu kuis berbentuk exit slips. Artinya ini exit slip itu kan kuis yang dikerjakan 3 sampai 5 menit saja gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus selesai gitu ya. Nah, sehingga tidak perlu kita minta siswa mengerjakannya lagi di rumahnya. Nah, coba kita lihat yang Bravo ya. Memberi komentar tentang apa yang sudah dicapai masing-masing siswa dan memberikan penguatan atau arahan untuk mencapai kompetensi. Nah, sepertinya ini yang tepat ya. Ini adalah umpan balik yang tepat menurut saya. Jadi jawabannya itu Bravo. Oke, tapi kita cek yang Charlie dulu Bapak Ibu, memberikan komentar tentang kesalahan. Nah, ini tidak hanya kesalahan yang dikomentari, tapi juga diberikan penguatan dan atau arahan untuk apa namanya jawaban-jawaban yang tepat oleh siswa itu gitu ya. Nah, jadi ini bukan opsi yang tepat. Kemudian yang delta memberikan kunci jawaban dari soal yang diberikan, ini juga bukan. Yang E mengoreksi pekerjaan siswa, memberikan penilaian terhadap pekerjaan tersebut. Nah, ini juga betul, tapi ini adalah salah satu dari sekian prosedur yang dilakukan dalam tes
formatif berbentuk exit slips. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Guru matematika kelas 10B merasa kelasnya kurang berjalan baik dibandingkan dengan 4 kelas lainnya. Ketika proses pembelajaran berlangsung dengan model diskusi, proses diskusi tidak bisa berjalan dengan baik karena kebanyakan mereka meskipun berkelompok, namun yang dilakukan adalah kerja secara individu. Ketika sampai pada tahapan presentasi, para anggota kelompok hanya bergantung pada salah satu anggota kelompok tertentu gitu ya. Apabila guru tersebut akan melakukan PTK, maka alternatif judul PTK yang paling tepat adalah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih ciri-cirinya judul PTK itu? Nah, judul PTK itu biasanya diawali dengan kata apa namanya? Peningkatan misalkan. Terus kemudian atau upaya peningkatan misal. Nah, itu tuh kalau ketemu apa namanya judul PTK yang judul karya ilmiah yang begitu, maka itu harusnya itu masuk kepada penelitian tindakan kelas gitu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat yang alfa. Pengembangan perangkat pembelajaran. Ini penelitian R&D gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan PTK. Hubungan antara keaktifan dalam diskusi dengan prestasi ini penelitian korelasi gitu ya. Jadi ini bukan juga nih Bapak Ibu yang berapa bukan. Kemudian eksperimentasi model kooperatif ini eksperimen gitu ya. Ini juga bukan. Yang kemudian yang delta pengaruh metode diskusi. Nah ini ada kata pengaruh. Ini adalah penelitian eksperimen jadi bukan. Jadi ya jelas jawabannya adalah yang I dong. Karena dia tidak kita eliminasi dan diawali oleh upaya peningkatan. Nah ini bla bla bla. Ini sudah ciri untuk PTK. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Guru ingin menerapkan teori Brunner dalam pembelajaran volume kerucut. Dalam pembelajaran volume kerucut ya. Guru menayangkan video yang diperoleh dari internet berisi berbagai cara menemukan rumus volume kerucut. Berdasarkan teori Brunner, langkah guru tersebut termasuk pada tahapan titik-titik. Nah, teori Brunner ini Bapak Ibu kan ada 3 tuh ya. Ada yang pertama itu enaktif gitu. Enaktif, kemudian ada ikonik, kemudian ada simbolik. Nah, ini ada 3 tahapan pada teori Brunner. Nah, enaktif itu apa? Enaktif itu yang berada benda konkret ya. Nah, ini benda konkret, benda nyata. Kemudian ikonik itu ini gambar, bisa juga video gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ada apa namanya grafik dan lain-lain. Nah, yang simbolik itu ini abstrak sifatnya ya, abstrak, rumus-rumus dan segala macam. Nah, dalam soal yang kita hadapi ini, guru menayangkan video gitu ya. Jadi lewat penayangan video itulah nanti peserta didik mampu menemukan rumus volume kerucut. Jadi ya jelas ya delta jawabannya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 65. Mungkin ini akan menjadi soal terakhir pada video kita kali ini Bapak Ibu. Dalam rangka untuk memperbaiki pembelajaran yang masih dianggap kurang, Bu Anissa, guru matematika melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan penalaran dan pemahaman konsep aljabar dengan penerapan model problem posing pada siswa kelas 8 SMP unggul. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini. Nah, indikator keberhasilan PTK itu apa sih Bapak Ibu ya? Nah, mungkin ini di beberapa video sebelumnya juga saya sudah singgung ya Bapak Ibu ya. Nah, indikator keberhasilan saat kita melakukan PTK itu adalah pertama dia tuntas secara klasikal, kemudian secara klasikal itu siswa berada di atas KKM gitu ya atau memenuhi KKM tertentu. Nah, coba kita lihat yang alfa. Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model problem posing terhadap peningkatan kemampuan penalaran dan pemahaman konsep aljabar. Nah, ini yang signifikannya itu seberapa? Itu nggak jelas ya. Jadi, alfa ini kita coret. Kemudian yang bravo, terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa, bla 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 bla. Seterusnya ini juga signifikannya seberapa signifikan gitu ya. Ini tidak bisa kita pilih. Nah, yang Charlie kemampuan penalaran dan pemahaman konsep aljabar baik dan kriteria ketulusan minimal sebesar 70. Artinya
kemampuan penalaran siswa itu sudah mencapai 70 ya KKM-nya. Tapi secara klasikal, secara keseluruhan siswa di kelas itu berapa persen yang tuntas itu tidak ada ya. Jadi Charlie juga bukan opsi yang tepat. Yang delta, kemampuan penalaran dan pemahaman konsep aljabar meningkat pada setiap siklus dengan KKM sebesar 70. Nah, meningkatnya itu seberapa persen gitu ya. Berapa persen peningkatan yang dialami ini juga bukan. Nah, karena A sampai D ini sudah kita silang, sudah kita coret sebagai bukan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Ya otomatis jawabannya yang tepat lah I. Tapi untuk apa namanya meyakinkan Bapak Ibu kita lihat opsi yang E ya, kemampuan penalaran dan pemahaman konsep aljabar minimal 70% secara klasikal dengan KKM sebesar 70. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 70% siswa di kelas itu sudah mencapai nilainya lebih atau sama dengan 70 gitu. Nah, begitu Bapak Ibu jawabannya jadi yang Nah, Bapak Ibu, itu dia video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share. Eh, Barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan, nyalakan tanda loncengnya eh, untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.